Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku setanah air dimanapun kita berada. Alhamdulillah luar biasa, kita bisa ketemu lagi dengan saya Roning Pandan, untuk melanjutkan obrolan warung kopi kita tentang bela negara, yang kali ini bertajuk, bagaimana konsep bela negara itu. Seperti sebelumnya, sediakan dulu kopi, makanan kecil, dan jangan lupa pasang kencang sabuk keselamatan masing-masing. Sudah siap semua ya Gan? Lah, untuk memudahkan dan menuntun jalannya obrolan kita ini, maka saya buatkan semacam alur pikir. Isinya, review dulu, dilanjutkan ke konsep. Konsep ini punya anak-anak, dari si sulung pengertian hingga nilai-nilai, dari konsep kita lanjutkan kesimpulan, dan terakhirnya musti ya ditutup, buat pamitan gitulah. Ayo kita langsung masuki obrolan kita, dari review atau kaji ulang tentang isi obrolan bela negara kita yang lalu. Apa itu bela negara? Gampangnya adalah tindakan nyata setiap warga negara Indonesia untuk membela negara dan bangsanya. Dari setiap ancaman, sebagai ungkapan rasa mencintai, rasa memiliki negara dan bangsanya dan hasil wawasannya tentang Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Mengapa negara kok dibela? Karena negara adalah rumah dan halaman kita. Negara adalah harga diri kita, yang perlu kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Kita bela agar negara dan bangsa kita tetap eksis, tetapi juga merdeka beneran, rakyatnya bersatu, nggak saling hantam, serta pemimpinnya mau dengan sungguh-sungguh berbuat adil dan memakmurkan rakyatnya. Bahasa serunya, supaya NKRI harga mati, bukan mati harga atau harga nego gitu loh. Mari masuk ke inti obrolan kita, yaitu konsep bela negara, yang merujuk ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara, Pasal 9. Yang pertama adalah definisi bela negara. Menurut undang-undang tadi, bela negara adalah sebuah sikap dan perilaku negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Keren kan Gan? Kemudian apa tujuan dan fungsinya? Tujuannya yaitu, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya bangsa, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan konsisten, serta selalu berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Sedangkan fungsinya diantaranya adalah, mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap warga negara dan merupakan panggilan sejarah, begitu loh. Kemudian bagaimana wujud atau bentuk nyata upaya bela negara itu? Ternyata ada dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian melalui TNI. Loh kok militerisme sih? Sabar Gan, yang terakhir adalah pengabdian sesuai profesinya masing-masing. Terjawabkan, untuk lebih rincinya, ayo kita lanjutkan. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pasal 37 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang sifatnya wajib. Pendidikan kewarganegaraan wajib menjadi bagian dari pembelajaran di tingkat sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Capaian dari pendidikan kewarganegaraan adalah memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, kesetiakawanan sosial, semangat kebangsaan, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan lain-lain. Pelatihan dasar kemiliteran, untuk selain TNI, bagi unsur mahasiswa melalui resimen mahasiswa, atau MENWA. Demikian juga siswa sekolah menengah juga mendapatkan pelatihan dasar militer melalui kegiatan organisasi seperti Pasukan Pengibar Bendera atau Paskibra, Palang Merah Remaja, patroli keamanan sekolah, dan organisasi lainnya.
Capaian pelatihan dasar kemiliteran bukan untuk TNI ini adalah menghasilkan jiwa militansi, meningkatkan kemampuan fisik, memupuk jiwa patriotisme, rasa cinta tanah air, dalam setiap individu. Pengabdian sebagai TNI. Setiap warga negara berhak mengabdi untuk negara dengan menjadi bagian dari TNI atau Polri. Di sini akan diberikan latihan dasar kemiliteran, pembekalan dasar matra dan golongan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi TNI dan Polri. Dengan bergabung ke dalam TNI atau Polri ini merupakan salah satu upaya nyata dalam upaya bela negara. Tetapi harus kita ingat loh Gan, bahwa negara kita tidak pernah mewajibkan warganya untuk menjadi bagian dari TNI atau Polri dan juga kita tidak menerapkan wajib militer sama sekali loh. Lah inilah dia Gan, yang menunjukkan kita bukan negara militerisme. Dalam upaya pembinaan yang terakhir ini tampak bahwa pengabdian sesuai dengan profesi upaya bela negara tidak hanya dilakukan melalui cara militer, tetapi juga dapat dilakukan dengan cara non-militer. Salah satu contohnya adalah atlet yang mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali dalam kejuaraan dunia. Selain itu, seorang siswa juga dapat melakukan upaya bela negara dengan menorehkan prestasi dalam ajang Olimpiade Sains tingkat internasional. Seorang guru yang membimbing muridnya dengan tekun dalam meraih cita-cita sehingga kelak dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara juga merupakan bentuk bela negara. Setiap warga negara dapat memberikan kontribusi dalam bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Benar kan? Dari berita portal resmi Kabupaten Bekasi, kita bisa temukan sosok Mustika Anggun, seorang guru SDN Karang Rahayu 01, Kecamatan Karangbahagia. Dia diberi penghargaan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai guru berprestasi tahun 2022. Dia juga berhasil meraih juara 1 lomba video pembelajaran pada peringatan Hari Ulang Tahun PGRI tingkat Kabupaten Bekasi. Kemudian juara 3 lomba peer teaching guru kelas rendah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Tetapi yang paling membanggakannya, adalah dia mendapat predikat terbaik kedua, pada pembuatan naskah komik pembelajaran, yang diadakan Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, RI. Selain itu ada juga prestasi atlet olahraga kita, diantaranya adalah ganda putri Indonesia Greysia Poli dan Apriani Rahayu meraih medali emas cabang bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020.
Seolah-olah nggak mau kalah dengan lainnya, para pelajar kita juga mengukir prestasi, dengan menyapu bersih 7 penghargaan ICYSS 2019 di Serbia. Luar biasa. Di bidang-bidang lain, tentunya ada prestasi-prestasi yang tidak kalah membanggakannya. Tetapi, mari kita lanjutkan masuk ke komponen bela negara berikut ini. Komponen bela negara adalah pengaturan kekuatan pertahanan negara, terutama untuk menghadapi ancaman militer. Untuk itu komponen ini disusun menjadi komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen utama dalam bela negara adalah Tentara Nasional Indonesia, TNI. Setiap prajurit TNI secara sukarela atau wajib ikut dalam bela negara, sebagai pengabdian untuk profesinya. Tentara harus selalu siap untuk melaksanakan tugas pertahanan. Dalam bahasa yang lain, TNI adalah kekuatan inti untuk menghadapi ancaman militer atau kekuatan keras. Komponen berikutnya adalah komponen cadangan. Komponen cadangan dalam bela negara adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi demi memperkuat komponen utama. Komponen ini merupakan pengabdian yang bersifat sukarela. Setiap warga negara berhak mendaftar sebagai calon anggota komponen cadangan. Para calon komponen cadangan yang dinyatakan memenuhi syarat wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Komponen berikutnya adalah komponen pendukung. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Warga negara berhak mendaftar sebagai calon anggota komponen pendukung secara sukarela. Komponen pendukung terdiri atas anggota Polri, warga terlatih, tenaga ahli, dan warga lain unsur warga negara, yaitu sarana dan prasarana. Komponen pendukung akan mendapatkan pembinaan dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah masing-masing. Untuk lebih jelasnya, ketiga komponen bela negara di atas, dapat kita gambarkan ke dalam bagan berikut ini. Mari kita lanjutkan dengan melihat apa itu nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai ini terutama timbul dari pengalaman sejarah perjuangan bangsa dalam mengusir penjajah untuk merebut kemerdekaan kita. Nilai-nilai ini juga menunjukkan bahwa bela negara dapat terwujud karena nilai-nilai dasar ini. Apa saja nilai-nilai dasar yang dimaksud? Yaitu, pertama cinta tanah air, kedua, sadar berbangsa dan bernegara, ketiga, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Itulah kelima nilai dasar bela negara. Pada akhirnya sampailah kita pada simpulan, yaitu bahwa konsep bela negara mengajarkan kepada kita bagaimana memahami arti bela negara, bagaimana wujud atau bentuk bela negara, komponen-komponen kekuatan bela negara dalam sistem pertahanan negara. Bahwa bela negara bukan hanya dihadapkan pada ancaman keras atau militer, dan lunak atau non-militer, tetapi juga untuk menghasilkan daya tangkal yang kuat, yang akan menggentarkan lawan atau bakal lawan. Bagaimanapun bela negara akan bisa diwujudkan, melalui mencintai negara dan seisinya dengan sesungguhnya, bukan verbalis semata, apalagi munafik. Saudara-saudariku sekalian, berdasarkan simpulan di atas, apakah kita pernah berpikir, bagaimana kita akan menghadapi peperangan generasi keempat? Jadi,
Bela negara sebenarnya adalah upaya untuk memperkuat patriotisme setiap warga negara, yang diawali dari nasionalisme dahulu, ya kan? Demikianlah obrolan asyik kita tentang konsep bela negara. Semoga saja membawa manfaat bagi kita semua. Tak ada gajah yang retak gadingnya. Demikian pula saya, maka kurang dan lebihnya mohon maaf sedalam-dalamnya. Saya akhiri dengan mengucap wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sekian dan terima kasih.